Kalau di Bali paling banyak masa pang itu dari di pasar atau Rata sekarang. oh rata sekarang ya rata. Rata sekarang. Mau kemana pun pang itu number one. Bener nggak beli Roy, Ji Roy pernah dikeroyok gara-gara dikira mirip dikira jering gitu. Jadi ceritanya gimana itu? Beberapa kali malah ya. Saya dengar-dengar Aji Roy pernah kena COVID, mungkin bisa diceritakan gimana itu Ji? Seumur hidup memang tidak pernah saya tidak bisa cium bau, Merasakan merasakan makanan. Oke. Dan itu memang katanya orang sih saya itu ciri-cirinya memang COVID. Saya jalani itu dan saya istirahat di rumah. Saya swab hasilnya sendiri ngambil. Dan sebelum Roy itu saya Ya. Kemudian soal vaksin itu beli Yaya dan Ji Roy sudah divaksin apa belum? Oke, semetan Jak Bali, sahabat semua. Setelah sekian lama kita nggak berpodcast ria, sekarang saya akan kembali memanaskan jagat media sosial. Memanaskan. Oke, sekarang topik kita adalah dunia pang di Bali ya. Jadi mungkin banyak semeton atau teman-teman yang masih berpikir sempit mengenai anak pang, musik pang dan lain-lain. Sekarang kita akan kupas tuntas bersama Aji Roy The Jihad dan Pak Made Jaya ya dari kriminal. Masih di kriminal Sul Pak ya? Oh masih ya? Nyoman. Oh nyoman Pak ya? nyaman. Oh nyoman. maaf Pak. Oh Pak, saya panggil Pak tuh beli nih ya. Beli Biar lebih santai ya. Beli nyoman. Oke. Beli peka. Kayaknya karena ini malam nggak kelihatan apa nih Pak. Saya lepas kaca dulu Pak ya. Oh beli gitu ya. Oke. Wah, waktu tahun 2018 tuh terakhir saya bertemu dengan Beli Jaya itu ya. Waktu itu saya masih di jurnalis waktu itu. Iya. Ya. Dengan Beli Roy atau Aji Roy ini. Dan saya baru tahu loh dulu waktu wawancara pertama dulu waktu saya masih jurnalis tuh Aji. Nama Aji lengkap siapa? I Gusti. Oh, I Gusti Agong namanya. Maka saya panggil Ji. Boleh saya panggil Ji Pantau gitu. Aji Pantau. Jomblo happy ya. Oke. Nah, itu 2018 terakhir kita komunikasi ya. Itu sama mengupas itu kan untuk format di koran mungkin masih sedikit orang yang membaca. Jadi sekarang kita bawa ke lebih luas, kita kupas. Nah, orang kan kadang-kadang menilai di permukaan aja Beli dan Aji tentang anak pang ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu pertama pang itu gimana sih sebetulnya gitu loh. Mungkin siapa yang bisa jelas sejarah pang itu di Bali itu gimana itu? Dari segi umur ya. Oh Pak Jaya, Pak, Beli gimana ya. Ya yang ini kan menurut yang saya alamin sendiri, pang di Bali itu kan muncul sekitar tahun 93. 93 ya. 94 itu udah mulai ada istilahnya pergerakan pang, walaupun masih mendompleng dari luar istilahnya. Waktu itu saya pun belum sepenuhnya nggak terlalu tahu apa nih. Akhirnya saya nonton acara waktu itu Sandehut Musik. Kebetulan yang main pada saat itu band idola saya sampai saat ini Total Idiot. Itu Oke. band punk, band street punk pertama di Bali. Total Oke. Idiot. Oke. Oke. Total idiot. Ya, salam buat teman-teman Total Idiot. Itu sekitar tahun 9 mereka Juni 95 mereka membentuk band itu. Akhirnya itu saya lihat, wah dengan penampilan mereka, rambutnya yang berdiri, pakai boot, pakai udah aksesorisnya udah British banget pokoknya. Kelasnya beda dengan yang sekarang. Beda. Oke, Karena beda. dulu kan itu pionir awal loh. Iya. Jarang orang berani melakukan hal seperti Belum ada maksudnya aksesoris yang seperti sekarang, udah ada istilahnya sepatunya udah bagus, udah Dr. Martin dan lain sebagainya. Dulu masih pakai boot yang
but army lah istilahnya Oke. gitu. Kita berpikir aja kalau sekarang kan gampang aksesnya, ada internet, Ya. kita bisa Lebih gampang. Searching tinggal ya, klik sendiri istilahnya ya. kita tahu seperti apa yang di luar seperti apa. Zaman dulu itu mereka nggak ada akses internet, tapi mereka sudah tahu pakemnya Ya. punk tuh harus mohawk, harus dengan sepatu boot segala macam, celana Oke. ketat. Nah, respect lah sama aksesoris Total udah Idiot. kling itu udah. Zaman itu tuh Total Idiot tuh udah seperti itu. Iya, iya. Udah bajunya tuh memang udah baju punk war semua, udah pakai GBH, Exploited, Disjas, udah pakai. Nah, itu tahun berapa itu? 95 itu. 95. 94 95 Nah, kan. itu awal masuknya adanya anak pang di Bali itu ceritanya gimana itu? Nggak, istilahnya masuk, mereka pun juga dari teman-teman yang kerja di luar kayak pesiar seperti itu, akhirnya dapat souvenir, dapat oleh-oleh, nih, ini Oke. lo dengerin lo, ini lo, dengerin nih, kesini, wih keren lo, akhirnya mereka coba-coba bawain, akhirnya mereka bentuk band seperti itu. Nah, kan grup atau lagu-lagu punk itu kan sekarang saya kan mengalami dulu ya waktu saya SMA itu saya sering ikut konser-konser punk lah di Silakarang dulu ya. Jadi setiap konser punk itu pokoknya harus ikut gitu. Tujuan pertama itu nyari stiker dulu. Terkenal ya punker berarti ya. Oh, dulu. Stiker. Nah, kalau lagu-lagu punk itu kan menurut saya dulu, kenapa sih lagu-lagu punk itu harus dengan keras tuh? Artinya emang gitu ciri khas lagu punk atau gimana sebetulnya gitu? Itu ya cuman maksudnya peluapan emosi aja. Dan zaman dulu kan punk itu memang yang kita tahu ya seperti itu. Iya. Tapi jalan waktu masih ada genre-genre Banyak, baru, ternyata. ada pop punk, Ada punk rock ya. melodic punk, ada Nah, punk kalau rock. punk rock itu kan bisa kita cerna lah apa diksi-diksi liriknya gitu loh. Nah, kalau lagu punk yang model keras-keras gitu kan agak kurang. Jujur saya senang dengan musiknya, kadang-kadang musiknya aja, atau meskipun saya nggak ngerti apa liriknya. Apa yang diomongin? Yang penting bisa pogo gitu. Dan dapat stiker. Dapat stiker gitu ya. Dan juga lihat stylenya ya keren. Ya, oke. Kayak boots, rambutnya berdiri. Apa sih sebetulnya ideologi punk itu seperti apa? Ideologinya. Kalau saya pribadi, Menurut Bapak seperti apa? Menurut Beli? kalau saya pribadi lebih ke istilahnya dulu memang cuman sekedar tren-trenan, gagah-gagahan dan lain sebagainya. Ya. Cuman ke belakangnya itu setelah saya maksudnya banyak kenal teman-teman dari daerah-daerah lain, Sharing lah. sharing Sharing, lihat ya. mereka gitu. Banyak manfaat yang saya dapetin dari di punk itu sendiri. Saya istilahnya survive ya, Oke. survive. Apalagi dengan zaman pandemi sekarang ini kita jadi tahu, kita udah ngerasain yang gimana buruknya kehidupan Oke. dari dulu tuh, masih kita bisa survive, bisa usaha apa, bikin stiker kayak emblem, kaos, Oke. merchandise pokoknya untuk maksudnya nyambung hidup. Sebelum kita berkeluarga sudah merasakan. Iya udah. Zaman dulu. Dulu saya ingat sekali itu jihad tuh perkenalan. Nah, pertama jihad. Jihad atau the jihadis? Pertama jihad. namanya. Jihad. Itu kenapa namanya jihad? Beli Roy mungkin bisa ceritakan. Simpel dulu kalau orang seumuran kita zaman dulu itu punya nama band pasti yang Gagah. gagah, istilahnya identik dengan perang, hancur, Iya. segala macam. Dan bagi saya pribadi waktu itu yang kebetulan saya kasih nama, pemikiran saya waktu itu jihad itu perang, nggak sedetail pengetahuan saya bahwa apa itu sejatinya apa artinya jihad itu nggak tahu, yang itu adalah perang salah satu. Iya. Nah, istilah dalam perang itu ada jihad gitu loh. Kita pakai itu, dan kebetulan kita juga waktu itu bawain lagu band Stone Agony dari Bandung juga. Dia judul lagunya Jihad. Apa nih yang bagus nih nama grup band? Jihad aja, keren no. Dan benyah, gagah, Oke. gagah. Gitu. Akhirnya pakai lah itu. Iya. Seiring waktu
bom apa namanya tuh, bom Bali. Bom Bali baru kita istilahnya fokus ke jihadnya apa sebenarnya. Ada yang ngebom Bali mengatasnamakan dirinya berjihad. Dari sanalah kita asalnya sih dasarnya ada bin kita loh yang gitu. yang di sini yang Lebih merasakan. ke Ya, suatu ya. ini kayaknya. Ya. Jadi saya gimana caranya merubah nama band saya agar tidak identik dengan jihad yang itu, tapi dengan tidak merubah Oke. pengucapannya sehingga orang kita nggak ngulang dari nol lagi. Oke. Jadi saya tambahin R aja. Oh gitu. Nah, itu nggak ada artinya. The jihad gitu ya. The jihad gitu. The jihad gitu ya. Pokoknya saya dulu itu waktu SMA jihad main The kriminal. jihad, ya. Jihad kriminal asal. Pokoknya 2 band ini kriminal asal, Nether Jack, apa lagi itu? SID. Pokoknya sing harus teka gitu. Tapi saya jujur nggak pernah nggak pernah dapat stiker jihad tuh dulu. Meskipun rebutan plak. Nah, itu gimana sih sebenarnya? Oh, nggak kenal orang dalam berarti. Oh gitu. Strong gitu. Bawaannya sedikit-sedikit. Kan saya waktu SMA itu nggak segini lah, body masih kurus, krempeng, kecil gitu ya. Jadi kalau pogo itu dilangsap minimal hidung patah dulu lah. Pak gitu. Tapi yang herannya saya ya Bli dan Aji, meskipun kita itu pogo plak ke pukul dikit tuh kita nggak berantem, jarang lah. Meskipun ada tapi jarang lah berantem gitu. Apa penyebabnya kira-kira ya? Karena waktu mereka sebelum datang ke konser itu mereka udah tahu konsekuensinya seperti apa dan mereka harus ngapain di sana. Sebelum mereka melakukan itu pun saya pun melakukan itu dulu. Sebelum saya punya band, saya nonton band dulu. Ya. Jihad itu saya dengan personil yang lain itu nggak saling mengenal awal. Kita kenalnya itu di konser karena kita sering ketemu di konser. Oh ini Poci, ini gas nenek ini lagi jauh lagi siap lagi jauh yang Sakura, ini band nih, gitu. Memang waktu itu sih memang pangtayan lagu apa balik aja anak gitu. Lagu terus membalik gitu awal. Nah, orang-orang yang secara umum yang memang bukan berkecimpung di dunia punk pasti kan menganggap pogo-pogo itu nanti pasti ujung-ujungnya berantem gitu. Padahal sebetulnya enggak gitu loh. Saya pun merasakan sendiri pernah pogo waktu zaman-zaman dulu pak pernah ditoh gitu. Tapi dia bilang maaf, sorry bro ya. Cair akhirnya gitu loh. Itu yang saya salut di sana itu sebetulnya. Jadi memang tidak bisa kita menilai anak punk itu hitam putih. Oh baru. Nah satu lagi kenapa anak punk itu identik dengan style yang gitu, terus tato gitu? Apakah emang seperti itu atau gimana? Mungkin Bli Jaya mungkin bisa. Tato istilahnya gimana ya? Identitas diri aja sih kalau saya ekspresi di identitas. Kalau saya kayak saya di tato saya ini semua istilahnya punya makna tersendiri sendiri. Di sini tato kanan saya ini lebih ke istilahnya bintang anak-anak semua di sini. Bintang anak-anak. Kalau di sini memang pang gitu kayak ini bintang semua bintang anak-anak empat-empatnya ada di sini. Berarti belum tentu orang yang anak pang tuh belum tentu tatoan juga ya berarti ya. Harus sih. Itu stigma yang dibuat oleh masyarakat. Bukan dijamin baru pang terus tatoan. Kan banyak tuh anak pang tuh saya lihat di berita ya. Dinas ini menerbitkan anak pang yang di jalanan gitu. Itu gimana itu modelnya? Gimana ya? Itu street punk ada namanya gitu. Bisa juga. Mereka memang mungkin mereka menyukai musik juga, nonton konser juga. Tapi ya istilahnya kita di scene kecilnya kita ini juga ada bermacam-macam tipe. Bermacam-macam tipe ya. Istilahnya mungkin budayanya juga beda ya. Kalau di sini kulturnya seperti ini. Di Bali kan lain, Banjar, Ramadan. Lebih nggak seperti di luar Bali lah. Kalau Bli Jaya memilih jalur punk ini karena apa sih sebenarnya? Musiknya atau jalan kehidupan pikirannya atau gara-gara? Awalnya cuma itu udah gagah-gagahan aja. Gagah-gagahan.
Saya itu udah nonton Total Idiot, di mana Superman is Dead Mine, saya datang sama almarhum vokalnya Kriminal Muring itu sampai ke Singaraja. Kita ikut, akhirnya pengen bikin band punk dengan teman-teman Padang Sambian kan. Akhirnya yang ngasih nama pun sebenarnya Jero Aryo yang sekarang jualan nasi gerang asem di Panjer. Itu yang ngasih nama aslinya dari Gemah, Pula. Itu dia yang ngasih nama. Kenapa namanya Kriminal Asul dulu, Pak? Kriminal Asul. Esel ya? Enggak sengaja. Kriminal Esel ya. Kan kriminal asal oleh. Asal lele. Enggak Wah, saya senang kali lagu Tajan dulu. Teng dong. Enggak sengaja sih nama itu. Jadi ada satu kejadian dulu tuh kenakalan remaja lah istilahnya. Geng-bengan. Oh gitu. Nah, akhirnya setelah geng-beng tuh pas lewat konser lewat Gemah dipanggil sama Jero Aryo yang sekarang tuh. Woi Kriminal Esul gitu. Oh gitu. Akhirnya itu udah terjadi. Ini nyata loh. Oh gitu. Zaman dulu tuh geng-beng dulu. Belum. Tadi Kriminal Esul, tadi sering Kriminal Back. Karena itu dah. Jadi gini loh. Kita dulu tuh geng-beng. Lampu kan dimatiin. Teman udah lagi proses nih di dalam. Disikiranya udah selesai, masuk teman satu lagi. Orang temen yang di atas kan cowok. Nah, itu ditindih sama dia gitu loh. Makanya Salah masuk kali. Tembus. Dari situ dah MC Kriminal Esul gitu. Begitu ya. Itu artinya Kriminal Esul dulu. Itu bro. Akhirnya kelanjutan dah terus dipanggil Kriminal Esul. Tuh kan ngenadan band tuh kan. Oh gitu. Jadi untung salah sasarannya tuh yang pas Kriminal P ada band. Kriminal Vagina, udah ada. Ya. Waduh. Berarti sebetulnya lagu-lagu nama-nama band saya juga bertanya-tanya dulu kan band-band punk itu kan satir-satir sebenarnya semua ya. Hampir satir ya. Total Idiot misalnya. Oh, kamu Total Idiot gitu. Total Riot. Total. Nah, misalnya dulu yang ini pertanyaan-pertanyaan yang bergelinang dulu sih sebenarnya. Dulu berdasarkan pengalaman saya nih, J dan Bli. Dulu kan waktu saya SMA nih ya. Punk terkesan fanatik sekali sama style gitu loh, style. Style. Misalnya saya pakai celana jeans nih. Wah, kamu nak gaul nih, saya mau timpal aja ya, sing timpal gitu. Ciut, main timpal gitu. Sebenarnya gimana itu? Emang kok bisa terbentuk mindset seperti itu kalau kita masuk dunia punk itu gitu loh? Memang awal-awal tahun 90-an tuh emang punk itu maksudnya trendy, Oh gitu ya. Bahkan SID atau band punk yang dulu bikin pamflet konser pasti ada HP mencoret. Coba cek lah pamflet zaman dulu. Ada gambar HP mencoret anti gaul kan. Waktu itu zaman-zaman baru HP baru kelihatan. Sekarang koknya HP ya. Bahkan waktu saya kan itu proses namanya. Waktu saya kan mau nonton konser sama teman nih belum tahu betul nih soal baru karena saya tertarik dengan musiknya. Mau nonton main nonton konser sama yang lebih tahu lah. Saya pakai jin nih. Oh, dia cuma jin. Tuh, ganti gitu. Setan. Makanya dan di lapangan di Silakarang itu terbukti bahwa semua nggak ada nggak pakai jin itu nggak ada gitu loh. Padahal semua jin pakainya. Oh gitu ya. Jin mungkin masalah warnanya mungkin ya. Warnanya hitam. Oke jin hitam mungkin nggak masalah gitu kan. Dulu tuh coba buka. Oh gitu. Sex Pistol. Exploited dan seperti itu. Oh gitu. Lebih ke jin-jin yang itu loh. Oh gitu. Nggak gini maksudnya jin yang gobiok gitu maksudnya ciut atau enggak misalnya jalan sing ciut nih gitu. Ciut biar aji saya ini. Penjahit pagar. Pagar. Dulu kok bisa terbentuk gini ya mindset anak kok jalan ciut anak pang nih gitu. Memang tapi mungkin karena jalur ketat maksudnya mungkin. Iya. Ciut dry gitu.
Itu dan makanya itu yang jadi pertanyaan saya dulu. Kalau sekarang kan udah paham. Oh, nah sekarang ceritanya bisa jadi pang reformasi. Itu gimana ceritanya pang reformasi? Pak reformasi itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Kebetulan dulu kan kita ada aksi reklamasi dan sebagainya. Akhirnya suatu saat itu saya dihubungin sama Made Rembo, Roy dihubungin, Pak D. Aksi kedua kalau nggak salah, Ya. yang terbesar lah ya, aksi terbesar di Nurunin po, di Renon. enggak. Saya nggak nurunin anak-anak pang. Udah sih, udah. Roy juga tuh akhirnya kontak-kontakan sama Roy. Apa dia anggota dana? Waktu itu saya Roy, Gus Suryo, Kato. Ya. Banyak teman-teman yang lain. Akhirnya apa dia anggo gitu Gus Suryo. Aku mau nanggo dana. Saya suruh bikin banner kan. Biar ada kita punya identitas. Ya. Ini loh kita. Para reformasi ya. Karena intinya waktu itu saya cuma pikiran kita pengen perubahan yang baik. Itu aja. Nggak ada email-email apa-apa. Akhirnya buatlah banner. Di sana awal mula gerakan sosial dari anak pang di Bali ya. Reformasinya ya. Oke. Itu pun masih PUNX dipakai, ada kok bannernya itu. Oh beda PUNX sama PUNK? Mungkin pengucapan aja. Oh gitu. Sekarang Oke. di yang officialnya memang PUNKS. Oh gitu. Karena kita banyak orang kan. Oke. Dari situ dari aksi jalan-jalan waktu kita sering ngumpul, kita bareng, kita sharing, bikin acara. barulah Asik ya, gitu akhirnya. Ini kumpulin aja teman-teman yang memang ini maksudnya sepemikiran sama kita. Siapapun sebenarnya boleh masuk, di reformasi. Sampai sekarang pun kita nggak pernah yang namanya, jangan diajak yang ini, jangan yang nggak ada yang seperti itu. Kita Oke. dari sana baru kita Ini semacam komunitas. akhirnya pang- jadi komunitas. Sebelumnya pang kan reformasi itu memang untuk identitas waktu kita ikut aksi itu aja, teman. Berkelanjutan asik ternyata gitu loh teman-teman. sampai ada jadi band juga. Dan Oke. itu nggak gampang ngumpulin gampang, orang nggak gampang. dari beberapa band ini untuk disatukan jadi satu band. Oke. Ya, sampai dulu kan ada Arda, ada Disland, oke. Wapino. Iya. Ada Pecon, walaupun sekarang pun mereka masih ikut, maksudnya kapan ada acara reformasi mereka masih tetap support. kasih masukan. Kasih masukan aja ikut ya gini. Berarti itu awal mula reformasi. adanya pang reformasi ya. Ya istilahnya kan Berarti karena satu juga kita kan pasti stuck dengan band-band. Band-band yang Iya. kita punya masing-masing. Bosan istilahnya gimana nggak Iya. ini. Akhirnya ada pang reformasi, semangat tuh ini lagi bangkit semangatnya. Oke. Tapi ngefek ke band sih sebenarnya. Jadi yang undang tuh lebih baik undang pakai Oh, informasi. Input Udah semua dapat sudah. Oh gitu ya. Kalau bayarannya segini kita bisa dapat semua orang. berarti kalau buat konser pang tinggal hubungi pang reformasi aja berarti ya. Dapat semua. Oh, semuanya di dalamnya ada. Ada. Reject ada. Total Criminal Vandal, ada. Total Total Vandal. Vandal. The Disland. Rongsokan. Robek. Semua ada di situ. Iya, itu yang pendoa. Pendosa. Ada semua di situ. Jadi Oke. lebih baik undang reformasi aja. Itu jadinya. Tapi jangan jangan terus-terusan. berarti pang reformasi itu perubahan dari ideologi sedikit modelnya ya. Artinya yang sebelum biar mencitra pang itu bisa lebih positif lah gitu modelnya. Oke. Seiring perkembangan sekarang ini gimana Bli Jaya melihatnya dunia pang di Bali ini? Bali itu nggak bisa diiniin, ngeri di Bali itu. Daerah-daerah tuh sekarang tuh lebih acara, malah sekarang daerah-daerah semua, nggak ada yang di tengah kota, semua di daerah. Dan saya salut sama teman-teman itu, benar-benar istilahnya pergerakan mereka itu nggak nyerah, never surrender itu memang benar-benar mereka cari celah, ada kafe yang bisa ini dikit Gas. di sini di Gianyar, terutama di Gianyar. Maksudnya diginiin dikit tuh di Bikin acara. bikin acara. Oke. Selama ini kan acara kan susah kan. Apalagi Oke. pandemi ini kan. Apalagi tempat-tempat besar, Oke. izin, biaya dan lain sebagainya. Selama ini tetap jalan. Tetap jalan mereka. Kayak saya salut sama mereka. Benar-benar.
Kalau saya lihat lagu-lagu dari band-band punk itu kan cenderung ke perlawanan gitu ya. Apa memang seperti itu Protes atau sih sebenarnya protes? ya, lebih ke protes. Ya. Artinya protes Apa sosial. yang dilihat sama mereka memang tidak bagus, mungkin dibuatkan lagu sama mereka. Buat lagu gitu. Oke. Nah, misalnya kalau di Bali itu biasanya di mana paling sering ada konser punk dulu misalnya? Di Yang sekarang ya apa setahu yang saya dulu? kan dulu Kalau yang dulu Lila Buana. Lila Buana ya? Lila Oh, Buana. Lila Buana itu istilahnya barometernya Iya. bisa dibilang. itu Lila kayaknya Buana tuh- hampir semua band-band besar tuh lahirnya dari sana ya. Lila Buana Dan itu ya. band-band luar Bali pun pernah main di sana. Band-band besar luar Bali, Pak, sebagian besar udah pernah main di Lila Buana juga. Lila Buana itu Pidan, Jani dan selamanya. Selamanya. Hmm. Mungkin kalau di Bandung Saparwa. Saparwa. Oke. ada Bandung. Ya. Di sana paling sering berarti ya. Berarti kalau setahu saya kan dulu hanya taunya di band konser punk Selekarang gitu aja. Ya. Kalau di Denpasar di Lila Buana berarti ya. Sekarang tuh baru ya maksudnya. Oh, di Selekarang tuh setelah Lila Buana baru. Oh, Lila Buana tuh dulu memang barometer tuh memang setiap minggu tuh acara di situ. Oh, gitu. Tiketnya 2.500. 2.500. 5.000 paling mentok. Di mana sih dapat duit nggak misalnya kalau kita bikin band punk itu dari penjualan kaset itu? Oh, kalau Kalau Penjualan dapat kaset dapat, atau- dapat. Kalau dari Royalti konser- dapat. Konser-konser tuh dapat duit? Ah, Oh, enggak ya? kita udah mainnya udah senang udah senang. Oh. dulu ya. Dan kita juga nggak ada pemikiran Nah, untuk untuk dapat uang gitu. Oh. Enggak, kita bikin band punk biar dapat bayaran enggak ada. Oh, gitu. nah, ada. Berarti hanya mau artinya hiburan Bukan hiburan juga. bukan hiburan juga ya? Bukan. Jadi apa namanya itu kalau gini? udah istilahnya itu udah pertama tuh gagah-gagahan akhirnya mendarah daging. Setiap style pun kalau nggak kerja ya, kalau saya pribadi kalau nggak kerja, kalau nggak berpakaian istilahnya sedikit perdagangan rantai, baju pang tuh kayaknya kurang. sabuk keling. Kurang gimana Iya, gitu. iya, oke. Nah, dengan berpenampilan seperti itu, istilahnya kita juga otomatis menggembleng diri kita sendiri bahwa kita harus mandiri. Iya, Dengan iya, tato, iya. kita nggak mungkin kita akan bisa Ya. menjadi Iyalah. PNS atau apa, kita harus Oke, kerja betul. sendiri, Ya. menghasilkan sendiri untuk keluarga kita. Jadi identik dengan kemandirian, kreativitas, kebebasan itu tiga itu yang saya tangkap ya dari punk itu ya. Kebebasan tanpa merugikan orang lain. Ya, betul. Banyak yang menstigma bahwa punk ini seolah-olah kayak sampah masyarakat kayak gitu modelnya. Itu bagi yang berpikir hitam putih menurut saya. Sampah itu. masyarakat pun bisa didaur ulang jadi Ya, sesuatu yang itu sampah itu gitu sebetulnya gitu. Oh, berarti sekarang punk reformasi itu intinya artinya sudah ada perubahan lah gitu ya, Belia. Nah, terkait dengan perubahan apa nih? nah, perubahan stigma lah. Artinya saya pun merasakan sendiri bahwa dulu sebelum adanya punk reformasi ini anak punk itu terusan musik-musik Berada geruduk ya. Gerda geruduk. Nah, sekarang sudah mulai kegiatan banyak kegiatan sosial. Mungkin bisa di-sharing beli kegiatan sosial apa aja sebetulnya di Bali pernah dilakukan oleh punk reformasi atau mungkin Najib bisa jelaskan. Yang pertama kali apa? Charity pertama biasanya kalau ada teman ada musibah, ada anak sakit, ada kecelakaan, ada apa itu yang pertama sebelum yang skala besar kayak bencana atau itu dari teman Gempa. sakit yang itu dah kita ini istilahnya rembuk. Kenapa kita nggak melakukan hal yang lebih besar lagi? Ya, yang kita bisa kok melakukan yang lebih daripada ini. Ini kan kita udah nyoba aja udah berhasil. Apa salahnya kita nyoba untuk melakukan hal yang lebih besar, efeknya lebih luas lagi untuk membantu orang-orang lebih banyak. Misalnya Kadang-kadang pun kita kalau nggak bikin charity kita urunan sendiri. Personil formasinya, urunan yuk. Cuk. Yuk. untuk bantu. Untuk apa ya? Ada orang teman sakit, Oh, gitu. kecelakaan. Oke. Nah itu nggak harus pang loh, semua orang harusnya melakukan hal yang sama. Hal yang sama, apapun ya. Profesinya dan juga komunitasnya juga. Saya yakin Oke. pasti yang punya pikiran seperti itu. Kemanusiaan lah istilahnya. Ya, jadi seperti itu kawan bro, sis semua. Jadi jangan terlalu hitam putih menilai anak punk gitu. Meskipun penampilan mereka itu terkesan urakan,
kriminal gitu. Jadi ini Aji Roy loh saya lagu-lagunya kan nah gitu suara apa namanya itu Ji? Suara goib. Suara misteri. Gitu. Terus saya itu sebenarnya suka loh dulu wah gitu lah musik-musik itu karena dulu saya punya band punk juga kan. Band punk namanya apa itu? Apa namanya? Sampai lupa dulu. Dan band. Waktu SMA. Saya sering nyanyiin lagunya Jihad gitu dan lain-lain Kriminal Asul juga, SID gitu ya. Tapi punya lagu sendiri juga dulu kan, tapi pernah manggung sekali di Banjar aja. Tapi Banjar dari awalnya Banjar kita. Semua dari Banjar. Misi gamelan, misi paku pipit. Pipit wajib tuh. Tapi dulu kesannya kalau waktu saya jadi anak pang dulu itu kayak negatif sekali di masyarakat itu loh. Wah, anak pang nih, wih pang gitu. Nah, pernah mungkin bisa sharing Pak Beli Jaya gimana sih? Pernah nggak di stigma negatif di masyarakat? Mungkin Aji juga pernah. Kriminal. Gimana itu segininya stigma? Aduh, pokoknya menunjuk tuh gitu. Oh, itu mana gitu. Kalau di jauh mana Jaya? Oh, numpuknya menjujuk tuh. Itu mana gitu. Itu udah biasa. Cuman mereka awalnya memang ngelihat kita itu udah nongkrong, minum, mabok, berpagi. Kadang-kadang kita habis manggung nongkrong di pinggir di tempatnya almarhum Muring tuh depan rumahnya di sana base campnya kriminal dulu. Tuh sampai nak sebekal menjalan ke pekan mau Ragonu itu. Sampai apa nih lagi? Karena kita masih dandanan kayak gitu. Cuma seiring jalannya waktu mereka tahu oh ini. Ya, mereka terbiasa dengan kita jadinya. Bahkan seiring berjalan waktu saya melihat itu justru orang-orang yang seperti anak-anak pang inilah yang sebetulnya banyak artinya jadi terkenal gitu loh. Jadi nakal terkenal gitu loh istilahnya sekarang. Terkenal sedang arak. Pokoknya uling zaman arak ngangon plastik setengah kilo. Oke. Karena seiring perubahan zaman kan artinya sekarang ini orang-orang yang mendominasi adalah bukan orang-orang pekerja kantoran tapi orang-orang yang memang kreatif sebetulnya. Kreatif. Makanya orang-orang nakal tuh ya kan sesuai namanya, pemuda urakan namun kreatif. Nah, itu kreativitas itu yang paling pertama gitu. Kalau kita berbicara soal punk lagi, itu musiknya bagaimana? Itu ada netizen yang bertanya tadi saya lihat itu bagaimana tanggapan Beli Jaya sama Aji Roy tentang musik punk itulah. Apanya nih musik? Apanya nih? Dari segi apa? Lirik atau musiknya? Keduanya lah. Kalau musiknya, kalau dilihat dari sekarang, zaman video nganggon metal sound kan, metal sound besi kan, bawa gagah aja, bawa gagah kan, dan tidak pernah udah racing lah nganggo, gitar terus gini, pidana gitarna merahnya Prince, bawa nganggo bawa gagah, Ya. yang penting bawa nyet gitu bawa gagah, pidana. Dan di musik punk itulah kita menyampaikan keresahan unek-unek kita dengan cara kita. Oke. Cara yang bisa kita lakukan yang dari musik pertama kan karena musik universal bisa diterima oleh banyak dibikin orang. Seperti apapun bisa. Dan istilahnya pesan yang kita sampaikan tuh langsung ke orang-orang ini bajingan nakal di panggung kita gitu. Ya. Sebelum kita punya album. Sebelumnya saya itu sempat berpikir, kalau saya ketemu sama vokalis Jihad pasti serem aja nih. Soalnya vokalnya kan kayak serem kali. Kriminal Asul juga kan video klip kan seolah-olah seram kali gitu. Tapi kalau udah ketemu itu biasa. Tak kenal maka sayang. Dan jadi sebenarnya dalam konteks lagu itu bisa jadi berbeda dengan aslinya gitu. Nah, itu kan kemasan yang kita sajikan biar orang. Itu kalau Jihad berapa punya album berapa? Jadi berapa ya? 1, 2, 4 ya? 4 album ya?
Tapi kompilasi sih Waktu SMA yang saya lagu terkenal tuh Kuda Besi. Kuda Besi. Kuda Besi. Kok Demen udah motor berarti ya? udah gini jas sing Demen tadi motor kok. berarti? Hah? Demen motor berarti. Demon. Kok harus turun gitu udah karena tergantung lagunya sebenarnya. Musiknya Ya, spirit musik punk, spirit musik semangat. punk itu ya. Ya. Meskipun jujur saya itu nggak ngerti apa liriknya itu wah gitu tapi yang penting itu bisa gitu dulu. Sama kita juga waktu dengar band-band influence kita dulu juga nggak ngerti apa yang liriknya apa, apalagi nyari lirik zaman dulu kan susah. Sekarang tinggal Media kan googling susah. aja. Tapi berpengaruh loh sebenarnya kalau misalnya kita sering-sering dengar dari dulu, misal saya merasakan sendiri soalnya kalau dulu saya sering dengar lagu-lagu punk kan Netherjack, Criminal Assault, Jihad dan lain-lain, SID itu berpengaruh pada psikologis kita sebenarnya. Betul. Oh artinya termindset gitu loh. Ya. Oh di koruptor gini Ya. gini orang-orang yang penipu begini Ya, begini. karena memang Gitu. punk kan lebih ke ketimpangan sosial. Di mana ada ketimpangan sosial pasti Di situ ada apa? nah, Ya, kita menyuarakan. Oke, sekarang kita akan bacakan pertanyaan dari netizen nih, Bli dan Aji. Ya. Oke. Oke, kok Roy mirip Jering ya? Nah, banyak ini pertanyaan yang sama nih. Roy Jihad mirip Jering. Saya pun sempat kalau kepo IG-nya Roy Jihad. Loh, kok mirip Jering orang ini? Ini menyamar apa? Engkan nih. Nah, Kan kok bisa mirip? mungkin ya karena dalam lingkaran pertemanan yang sama. Kalau saya sama Jering terutama dari SMA saya bareng sama dia. Oh, SMA bareng? Bareng. SMA mana dulu? SMA 1 saya. Cuma satu Semansa. Semansa. Oh berarti dulu Jering SMA 1 ya, Aji ya? SMA. Kakak kelas ya. Oh, ke kelas. Dia Berarti sos, saya fisika. Wih, Roy Pesika. Pertimbangan raga oleh fisika ada apa? Kalau yang Dr. sos itu kan Einstein. jawabannya lantang-lantang, kayak wah ada nyontek. Oh, Yang gitu. fisika kan biasanya rumus di kalau Jering jurusan apa dia dulu? sosial, sos. Oh, sosial. Sosial kan termasuk terkenal anak nakal lah. Oh gitu. Dan dia salah satunya. Oh berarti kalau menurut Roy dulu Jering gimana waktu SMA? Masuk anak yang nakal ya. Oh nakal ya? Kita jaya bangsat. Nakalnya gimana dia? Udah Nakal. sejak SMA. Yang paling saya ingat ya hujan cuma tanya dia kalau memang dia masih ingat. Hujan tuh sedang keluar main jam istirahat tuh. Dia bawa dari rumah itu sampo tuh. Karena hujan lebat orang kayak dia buat nimpal aku mau buah. Kayak gue buat kayak bangsat lah mau Bangsat ya. Mulai jahil Ya, lah. dari dulu udah ngeprank ya tuh. Bukan jahil intinya. Tapi lumayan lah dia. Oh gitu. Di band juga punya band dulu juga dia. Tapi Apa nama orang bandnya itu- dulu? Dreamer Band. Dreamer Band. Dreamer Band jangan. Tapi Jering tuh orang yang benar-benar istilahnya care dengan teman. Dia nggak pernah kita kasih ini tolong beli Ade jelas foto aja pada kamarnya. Oh mendor aku sih enggak. Welcome sekali. Ya. Jarang ada istilahnya anggaplah public figure yang seperti itu. Nah, terus kembali lagi pertanyaan netizen, Ji. Kenapa Ji Roy mirip dengan Jering gitu? Nah itu dah karena mungkin karena lingkaran pertemanan kita dari gitu. dulu sama SMA bareng, kuliah bareng, Kipali-Pali. Oh, kuliah bareng dulu, kuliah di mana? Uniknas. Di mana? Uniknas, Uniknas. ya. manajemen, Manajemen dulu ya. Lintas yang di utara. Jurusan manajemen sama juga. manajemen. Oh. Enggar manajemen. Ya, sama-sama habis itu di kampus ada acara band. Dari dulu emang dikenal mirip Jering berduanya kalian. Dari SMA ada sih yang bilang SMA karena rambut kita itu dari SMA 1 itu jarang ada yang punya rambut gondrong. Dia udah rambut gondrong dan Man gondrong ya? Oh, main gondrong dia? segini lah. Oh Nirvana. Gondrong Nirvana. Pihak dua lah deh ya. Oh, gitu. Zaman dulu ya kamu Gobang lah si Gobang, gondrong bangunan. belah dua. Enggak Oke. Sera belum. Bawa Jimmy Sera. Kuliah bareng, pertemanan sama, di lingkungan teman-teman itu aja, nongkrongnya sama.
mungkin karena selesai tepuk aja anak mungkin dan raga pun selesai nepuk ya apa ya demen payas ya dan anak aja apa Istilahnya intinya anugerah. Oh ya. Iya, anugerah. anugerah apa saya kena cak-cak gara-gara Tapi itu. saya di komen netizen ini ada benar nggak beli Roy, Ji Roy pernah dikeroyok gara-gara dikira mirip dikira jering gitu. Ini ceritanya gimana itu? beberapa kali malah ya. Mungkin Oh beberapa dua nggak kali. satu kali aja? Dua kali. Itu momen apa itu? Tahun berapa? Tahun berapa itu ya kalau nggak salah tahun 99 mungkin atau 2000. Agak dekat sih. 99 atau 2000 tuh. Kalau mungkin sebelum itu lupa ya. Pokoknya waktu itu zaman tuh di Jering belum seperti sekarang. Karena dia mungkin dandanannya Waktu itu udah HSID atau udah dia belum? SID udah, SID Oh, udah. Udah SID udah. Oke. Tapi baru kuliah. Saya ke Kuta, Jering dulu belum disenangi seperti sekarang dulu. Oh Karena gitu, mungkin belum populer lah, dandanannya belum dia populer ya. Belum banyak dikenal orang. Oke. Dikenal sebagai band mungkin belum Oke. ya, tapi di lingkungan Kuta memang mungkin mukanya Oh, merkak iya. mungkin ya. Oh berkah mukanya. Sebang itu mulai gitu. Merkak, penyanyi belum merkak. Kemarin ketika raga lewat orang-orang lokal Kuta waktu itu, anak Kuta tuh. Si Jeren sih sing, orang sing, kan mau malun pukul raga orang sing. Yo. Orang kelihatan gara-gara kue raga kelihatan caca dulu, ada lah. Itu gara-gara masalah apa itu? Nggak tahu di masalahnya Jering seperti Oh apa. gitu. Nah mabuk jelasnya Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua? Sama gitu juga. Oh sama kita juga. Jeren sih gitu, sing, boleh sing. Karo iya nggak KTP ada tayan. Bangsat. Ya apa pengalaman. Pasti nak saya nawang bener KTP asli itu kan Ya, Senawan, ya namanya anak-anak. pun sing jering. walaupun ada anak ini kan cuma nggak jering. Yo. Tapi itu yang jelek kan. Yang bagusnya juga banyak kok. Ya. Saya pernah ulang tahun ibu waktu itu. Oke. Makan di salah satu restoran di Denpasar di jalan apa tuh lah? Jalan Drupadi. Udah selesai makan saya ini sekeluarga saya, ibu, kakak, anak-anak makan. Terus pelayannya itu bawa makanan banyak lagi. Taruh lagi di meja, ada sayur, puyung air segala macam. Takon ada, siapa pesan nih? Saya ada pesan. Dia jawabannya pelayan tuh. Ini dari bos kita untuk Superman is Dead. Lihat ke kasir tuh, bosnya gini loh. Saya gini. Terus engken jadi nih. Oh kini bosnya. Ini raga Oh kini nak Roy nak. Apa? Pangsing tawa, biar Ya. enggak itu suasana itu kan udah aneh suasana itu. Pang, oh kadung. Saya minta boleh dibungkus. Oh boleh bungkus teh. Boleh raga. Pas saya nggak kendara. Boleh gitu. Tadi nyebut restoran teh. Baru cek tuh. Oh iya ternyata. Mantap beli Roy nih, aslinya ramah sajan beli nih. Roy, bener loh. Darmo. Darmo wacana. Di video-video klipnya kan terkesan seram sekali kan. Woi, gila, rambut moha gitu loh ya. Maksud casingnya ya. Ya, info konser. Nah, mungkin info konser pang mungkin ada yang Konser pang konser pang terdekat untuk sekarang ini tanggal 28 di Warnong ada charity untuk NTT, itu ada Total Vandal, ada Robek, ada Collab dan ada band-band yang lain. Kalian wajib datang itu karena istilahnya itu acara charity untuk saudara kita di NTT. Tanggal 30 ada jihad. Oh, tinggal 10 ada ya? Setelah itu 2 hari kemudian 30 ada acara We Do It. Itu istilahnya band reuni ya, banyak band. Ada Trojan, kurang ajar, Kiss My Ass, ada The Jihad juga. Dan mainnya pun juga di rumahnya OC. Ya di lingkungan kampung halamannya. tempat base campnya Jihad di Tensiat. Pokoknya support terus lah teman-teman. Acara-acara sekecil apapun. Ya. Biar sen kita bisa tetap jalan. Imun juga. Ya, jaga. Pokoknya
imun tuh biar tetap. Hibur diri. Nah, Beli jering apa beli roe atau men? Gitu. Heroik. ROIK. Roe. Jering KW. Ya, Nitip satu pertanyaan. Metal saja tuh. Pilih Bali merdeka dari mafia farmasi dengan konsekuensi konser sembunyi-sembunyi underground, atau jadi pilih mitra mafia farmasi selamanya tapi gampang konser seperti band-band gahar dalam tanda kutip kota-kota besar. Merdeka tapi tetap konser, ya buktinya tanggal Buktinya kita nggak istilahnya maaf nggak ada, kita nggak terlalu mikirin ada pandemi dan lain sebagainya pun konser tetap jalan selama ini dengan segala risikonya. dengan segala risiko. Buktinya saya 2 bulan yang lalu kriminal bikin konser tur 7 kota di Bali. Oh ya? Ya, dan itu berjalan dengan lancar. Wih, tapi tanpa publish ya? Publish. Oh publish? Publish. Tapi kok aku nggak tahu ya? Di blok ya. Jalan. Oh itu, Ya, jalan lancar? Jalan lancar. Dan semua Sukses, lancar. banyak orang? Banyak band. Banyak orang. Kita datangin Turtle Junior juga. Mereka kebetulan juga tur waktu itu. Tapi ada yang kena COVID nggak setelah itu? Nggak ada, Oh nggak ada? sehat-sehat aja. Ya, Astungkara. oke. Saya dengar Aji Royce pernah kena COVID, mungkin bisa diceritakan gimana itu Aji? Sebelumnya saya nggak pernah bilang saya kena COVID. Ya, COVID apa di COVID-kan itu? Entah Saya itu nggak COVID ngerti. apa. Gimana Orang ceritanya? mungkin taunya itu COVID, Karena udah ciri-cirinya zamannya. apa gitu kan. Ah. Yang penting saya sakit, waktu itu memang pulang dari Jakarta, memang kerjaannya berat sampai pagi, saya beberapa hari di sana. Stamina memang turun, pulang ke Bali sakit. Dan seumur hidup memang tidak pernah saya tidak bisa cium bau, merasakan rasa. makanan. Oke. Dan itu memang katanya orang sih saya itu ciri-cirinya memang COVID. Ya. Dan untuk mengantisipasi itu saya tanya dong sama ada saudara, teman-teman. Saya sakit apa, obatnya apa ini? Dikasih saya ada dari saudara, kebetulan ada yang kasih vitamin. Jadi saya jalani itu dan saya istirahat di rumah. Saya swab, hasilnya negatif kok. Tadi saya enggak bilang saya COVID. Ciri-ciri Oh memang setelah di swab negatif? saya swab sendiri, saya naik motor sendiri, ke rumah sakit sendiri ngambil. Dan sebelum Roy itu saya Oh sempat juga? 3 minggu itu nggak ngerasain yang namanya rasa penciuman tuh mati semua. Apa yang paling nggak dirasain? Yang paling parah misalnya? Makanan. Saya nggak makan nasi 3 minggu. Apa beli makan? Air itu baunya busuk sekali. Oh gitu. Saya cuma bisa makan buah. Makanan itu baunya seperti karet kebakar itu. Nah, akhirnya setelah saya sudah sembuh nih. Itu pun acara ulang tahun SID ke-25 ya. Di Twice kita main, itu saya sedang parah-parahnya itu. Oh gitu. Lagi parah-parahnya saya nggak ngerasain apa dan sebagainya. Saya main acara di Slan. Acara ulang tahun di Slan yang keberapa itu? Kriminal main. Itu parah itu. Dan saya satu mobil dengan teman-teman saya. Satu band sebelum kriminal main baru saya panggil. Saya di mobil itu karena kondisi drop. Oke. Nggak bisa nyium apa, nggak bisa makan. Saya kerja tetap saya kerja selama 3 Dan itu minggu. yang jadi pertanyaan. Tapi kalau tetap memang vitamin. ciri-ciri seperti itu, kenapa saya swab, kenapa saya negatif? Makanya begitu Roy kena, maksudnya flu dan lain sebagainya, sakit, udah 4 hari dia di grup Pangreformasi itu dia, Roy, teman-teman doain ya saya udah 4 hari saya seperti ini gini. Saya langsung chat pribadi sama dia. Ciri-cirinya gimana Roy? Oh gini, saya nggak bisa nyium apa-apa, saya nggak makan, nggak enak gitu. Sama saya gitu, saya bilang gitu langsung. Oke. Roy, pokoknya tetap aja istirahat, makan apa yang bisa Roy makan, vitamin, obat jalan terus. Saya pun seperti itu, akhirnya saya sembuh. Saya lo kumpul sama keluarga, sama orang tua yang sudah manula. Saya tidur sama istri, sama anak-anak. Oke. Enggak, istri saya enggak, anak-anak saya juga enggak. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Karena Makanya flu berat itu kan biasanya
saya pun sebelum masa pandemi ini pernah merasakan nggak bisa merasakan apa itu gara-gara flu itu loh, makanya. Memang bau tuh cara karet kebakar tuh. Oh memang nggak sama sekali ya? Jelek pokoknya temen dia ngerokok dikit. Pengit bang, pengit bahasa Bali ini pengit. Oh, Dan itu kan nggak mungkin saya setting berdua. oh Ya. gitu. Ya sebelum saya bilang makanannya gini kan sana ya, apa rasanya? Karet terbakar loh, persis gitu. Hmm. Tapi kalau memang itu COVID, saya Oke, itu COVID. tapi hasilnya swab Hasil swabnya negatif. ya. Oke, itu COVID dan lain sebagainya, tapi kita istilahnya astung karo, kita bisa Diberikan. sembuh Oke. Kita sembuh. Hmm. Nggak tanpa tidak seseram yang itulah. Oke, yang diberitakan Ya. Itu banyak aja sih. media ya. Hmm. Pang kok podcast. Kok ngundang pang? Pang kok podcast. Oke. Boleh saya jawab? Boleh. Yang pang bebas loh. Kalau pang harus ada aturan ya bukan. Pang. Pang namanya. Ya, betul itu, Pang Semeton. Jadi itu pang kuala namanya. Pang kuala. Oh, nggak Kan apa. banyak ini sebetulnya Oh, iya, mau beli bebas jaya ya. aja. Banyak yang pang kuala. Anak pang tapi dia nggak sebetulnya nggak ngerti tentang pang. Artinya ikut-ikutan aja. Nanti ada yang memang Mungkin itu benar-benar proses. ya. Proses mungkin Dulu ya. mungkin kita seperti itu. Waktu. Tapi kalau udah ketua tapi tetap nggak ngerti-ngerti. Oh. Lihat sih nama enggak Ya, apa ya, kan. ya. Intinya pilih merdeka dari mafia farmasi tapi konser sembunyi-sembunyi atau Nanti Ikut. iya, iya. algoritma mafia farmasi tapi bebas bisa. Kebetulan kita Dua-duanya kita nggak pilih kita mulai menjalani yang apa yang kita mau. yang kita merdeka tapi Punya kita, kebebasan keyakinan, kita idealisme konser tersendiri tetap gitu jalan. modelnya ya. Acara tetap jalan. Di mana acara paling berpengaruh seperti CBGB. CBGB itu apa? Di Twice. Oh, di Twice. Twice itu Twice CBGB-nya itu Bali. 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 Oh, Jack Resto, Debus, Lapangan Buyung, Twice, Popis atau Nah gini, kalau dari segi konsep CBGB itu kan klub tuh, jadi masuknya ke Ya. Twice. Tapi kalau memang tempat legend yang non klub ya di Labuana. Labuana. oh gitu. Ya. Oh, berarti orang lama itu. Ya. Tahu Tahu. deh CBGB. Ya. Tahu maksudnya tahu lapangan Buyung. Itu Udah tua berarti itu. udah tua. Pak Manjaya kapan lagi buat konser di Lapangan Buyung? Ah, itu dia. Oh, Lapangan Buyung tuh sering dulu ya. Kapten siapa kapten apa namanya? Kapten Kapten Amerika. Kapten Jam. Kapten Kapten Sujana. Sujana. Oke. Oke. Oh, berarti dulu sering juga di sana dia. Sering. Ya, Chaos opsi Day. Pernah saya buat Chaos Day juga kan di sana. opsi selain di Labuana yang Ya. yang Setelah Lila Buana nggak ada, akhirnya banyak ke lapangan-lapangan lah. Kenapa harus pang? Kok nggak Beleganyur? Apa maksudnya? Isi kok pang. Nah, juga mungkin kan. maksudnya dia ada buktinya lagu kriminal Isi. oh Beleganyur. Oh, betul gitu kan? Kolaborasi. Dang ding dong dang ding dong dang ding dong ding dong. Oh, itu termasuk lagu kesukaan saya juga. Nah, mungkin bisa cerita beli lagu Tajan tuh terinspirasi apakah Beli Jaya memang suka Bukan. bertajan atau gimana? Waktu itu kan gitarisnya kriminal, Alam itu kan memang Oh, gitu. botoh dia. Oh gitu. Terus Itu udah muring. Akhirnya Alam sendiri yang membuat grip-grip lagu itu. Akhirnya muring membuat liriknya almarhum. Sampai ke Tajan Arena Padang Sambian itu udah Ya. ngerekam untuk Nah, untuk suaranya itu Ya, padahal ya. back soundnya. zaman dulu padahal sekarang bisa dicari di Ah, di YouTube atau YouTube, di ya. Google kan. Itu perjuangannya zaman dulu Ya. tuh bisa bikin Natural. karyanya lebih natural. ya ya. Anda kelihatan kok kayak pengen Tajan beneran ya di ilustrasi memang musiknya itu benar ya. itu. Saya sama muring yang sana ngerekam itu sama almarhum. Oh, Cari back soundnya. tapi lagu itu metakso juga ya. Beli? Sampai Beli ya? sekarang masih Sekarang? dibawa sama para Banyak formasi. banyak band yang membawa lagu itu. Jihad. Ya. Juga. Nah, selanjutnya musik punk di mata kedua legend ini saat ini gimana? Mengingat kedua sepuh punk Bali ini sampai saat ini masih konsisten di dunia punk. Tentu ada beberapa membedakan. Mohon sharingnya sedikit. Kebetulan saya fans Kriminal, Asul, dan Jihad sejak SMP 2004. Nah, apa yang intinya pertanyaan dia ini, apa yang membuat Beli Jaya dan Ji Roy ini konsisten tetap di dunia ini?
Ini ya, Apa yang membuat gitu? Saya nggak bisa gondrong, death metal harus gondrong, harus untuk ini. Skinhead saya harus botak terus dong. Oh gitu. Kalau saya kenapa masih bertahan? Awalnya memang kayak tadi saya bilang awal kita waktu Menemukan jati diri lah model. awalnya memang ya, Gagah-gagahan. tapi setelah kita berjalan, kita berkeluarga, kita ada tanggung jawab. Justru di punk ini dan di band itu terutama ini itu yang menjadi istilahnya hiburan buat saya di sela kesibukan Hiburan harus meningkatkan kerja. imun tubuh gitu ya. Nah, Banyak yang di sana ya, kita ketemu sama teman setiap saya konser, ketemu teman. banyak yang melihat kita hanya dari segi kita konser ya atau apa dan sebagainya. Padahal di luar itu Padahal sering kok. di kehidupan kita masing-masing itu Sudah seperti seperti saudara. Roy dan lain sebagainya itu erat ini dan kita menjalani kehidupan berumah tangga itu memang udah manting, masak tuh. Saya pang, Senin sampai Jumat tuh saya masak tuh. Hmm. Karena istri kerja pagi. Oke. Sabtu Minggu istri baru libur, baru dia yang punya tugas masak. Selebih itu saya masak. Sama Oke. dengan Roy juga Sama. seperti itu. Tuh pang tuh. Banyak orang yang nggak ngelihat seperti itu. Oke. Mereka cuma ngelihat kita gagah di atas Oke, panggung. ya ya. Kita seperti ini dan lain sebagainya. Ceritanya Tapi di kehidupan sehari-hari apa? sebenarnya hampir biasa-biasa saja gitu. Atau Iya, emang normal Normal lah, orang ya. seperti biasa. Kewajiban kita berumah tangga. Seperti itu. Pada saat kita harus masak ya masak, harus kita Oke. nyuci ya nyuci, nyampat ya kewajiban nyampat. sebagai tulang punggung keluarga itu tetap di Iya. masyarakat Normal juga tetap seperti ya. masyarakat biasa aja. Banyak yang gagah ini gini gagah. Oke. Nguci gagah mu mantingmu. Saya tanya ketemu di lampu merah sudah kata. Pada kata apa anak. Roy nganter anak sekolah, saya nganter anak. Roy, Nah, selanjutnya pertanyaan, apakah musik punk bisa menghidupi kalian? Apakah punya pekerjaan selain bermusik punk? Kalau menghidupi dalam artian sebagai support semangat buat hidup jelas. jelas bisa. Kalau secara finansial mungkin belum ya. Belum. Maksudnya ada, tapi tidak nggak bisa bisa. mencukupi. Ya, ya. Kita ada sampingan. merchandise dari Ada band-band dari masing-masing. gig, dari band, Gigs. dari album mungkin ada. Mungkin sederhananya bermusik punk bisa kaya, tapi kaya itu mindsetnya kan bukan hanya materi. Tujuan Rockstar, udah. Banyak teman pun kaya sebenarnya kan Iya. namanya kaya namanya. Kaya itu dalam banyak artian apa nih? Ya, Dari betul. finance apa? Kaya teman. Kita merasa puas dengan berkumpul dengan teman, latihan. Ya. Sekarang ini ya dengan di posisi pandemi seperti ini aja, kita dapat kumpul latihan sekali aja. Woi, Aduh, kayak itu gelut impal artinya. Oke. luar biasa itu. Kalau untuk masalah finance di musik sendiri, paling istilahnya dari hasil royalti merchandise mungkin ada. Tapi kalau untuk menghidupi keluarga, kita semua punya pekerjaan masing-masing. Tanpa Oke. saya harus menyebutin saya kerja di mana dan sebagainya. Yang jelas kita kerja. Kita kerja. Ya, artinya juga punya pekerjaan sendiri dah Ya. di luar bermusik Ya. dan sebagai anak punk itulah dianggap ya. Walaupun udah bapak-bapak, kita Kakek, pernah kakek. pang ada. Saya udah punya cucu malah sekarang. Oh, sudah punya cucu? Benar, Lu ya? Roy, Ragor 1 minggu yang lalu, Roy, begitu mencukurnya kan anak anu pesunya aja kurang. Karena saya udah lama nggak mohak lagi. Karena ada session foto kriminal untuk album barunya. Ya. Akhirnya saya mohak. Begitu panak nu pesunya ya kurang. Ke rumah tuh ya disuung. Manjes kata. Manjes. Teko yo, Ragor di kamar mandi itu teko yo teh aja kurang. Sud manjes tuh menjawab Ragor. Yes, ayah mohak lagi. Sampai seperti itu loh anak tuh. Jelek ayah dengan tidak mohak katanya. Oh gitu. Yes, ayah mohak lagi, yes. Mereka di Cina encal lebih luangan kene. Oh gitu. Ya, kangen mungkin ya. Iya, Nanti iya. ini bapaknya nih. Sampai ngumpet-ngumpetan nih udah 1 minggu ini ngumpet-ngumpetan nih di tempat kerja tuh, sampai pakai topi terus. Apa ya taruhan nak timpalan saya? Ya. Tapi dia memang senang kok. Ya. Dari kecil kita kan tahu dia. Ya, karena itu dah, karena lifestyle Ragol pikir seperti itu.
Karena makanya tuh kadang-kadang gimana ya, nggak bisa ngelepas lifestyle ceroroi, Bro. Ya. Orang ya ngepayas ngangon kemeja dan sebagainya. Pasti tetap merantai, tetap ngangon sebuk keling, tetap ngangon piercing dan lain sebagainya. Tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Aneh asalnya. Ada yang kurang. Raga pun seperti itu, megaya itu aneh. Tapi karena tuntutan memang raga harus seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan pandemi nih, Ji dan Bli Jaya. Nah, pandemi ini pengaruhnya apa sih bagi dunia punk atau komunitas punk atau musik punk di Bali ini? Pengaruhnya apa? Terhadap musik, kehidupan punk sendiri, pergerakan itu pengaruhnya apa aja? Banyak sih sebenarnya pengaruhnya. Itu udah satu, kita dibatasi istilahnya. Artinya konsep punk kan identik dengan pogo pasti bukan masalah pogo ya. Dulu tuh kita gampang sekali buat acara, entah di Twice dan bikin acara tuh enak tanpa ada beban dan lain sebagainya. Sekarang acara tetap jalan tapi ekstra hati-hati. Oke. Hati-hati. Pernah suatu saat kemarin tuh saya main di salah satu acara juga, dan yang punya acara bilang seumur hidup, bukan kriminal ya, band saya satu lagi Sampah. Main di salah satu acara, seumur hidup dia bikin acara di tempat itu, seumur hidup itu dicari sama aparat. Tapi aparat cuman ngontrol, karena acara waktu itu juga mereka datang itu acara udah selesai. Akhirnya ya mereka pulang, beli tumben lo beli seumur hidup bikin acara tuh didatengin aparat seperti ini. Karena mungkin satu masa terlalu membludak untuk ukuran space bar seperti itu. Cuman akhirnya aman sih. Sampai sekarang pun saya tur 7 kota itu semua aman. Cuma satu aja yang di Gianyar aja yang nggak sempat. Di tempatnya di lapangan di tempat umum atau emang di umum, terpelosok gitu. Yang di Gianyar itu saya nggak sempat main, nggak sempat turun dari mobil. Begitu datang ke acara itu tur yang hasilnya ke-6 kayaknya, sebelum terakhir. Tahu-tahu masa tuh sudah ribuan datang, polisi sudah datang semua. Yang di Gianyar. Akhirnya saya dicari sama panitia, Paman, ampura, gini kondisinya. Oh ya, teman saya 3 orang diangkut, Paman, masalah ini. Oh kayak gitu, terus ya gimana? Udah nggak, istilahnya nggak jadi main. Akhirnya kita pulang waktu itu. Pulang. Akhirnya besoknya saya tanya, gimana teman-temannya yang kemarin diambil sama aparat? Oh sudah aman. Sudah aman. Oh ya, Sungkaro saya bilang. Oke. Cuman itu aja yang di Gianyar itu aja ya. Yang 7 kota itu. Selebihnya aman. Itu di tempat apa itu? Lapangan umum atau bar kayak bar. Kafe cuman luas. Oh gitu. Ya. Oh yang di tempat-tempat lainnya juga tempat bar gitu ya? Semuanya bar saya ambil. Bar semua bar. Oke. Aman semuanya aman. Iya. Sampai Negara, Tabanan, Denpasar, Klungkung, yang Gianyar aja yang nggak bisa. Kalau di Bali paling banyak masa punk itu di pasar atau? Rata sekarang. Rata sekarang ya? Rata sekarang. Mau kemana pun punk itu number one. Di mana-mana ada. Oh gitu. Keren. Oke. Dan di masa pandemi ini selain mungkin izin coba aja lihat sampai acara. Kebanyakan acara punk. Oke. Kreativitas musisi atau band-band punk juga lebih ini sekarang lebih bagus. Lebih bagus. Banyak kan ada yang menghasilkan single, klip, launching, album dan sebagainya. Kalau saya kan kadang-kadang berpikir soal kalau saat ini kan musisi terutama band-band ya sedang disorot oleh perhatian mungkin sebagian, bukan semua sih. Sebagian orang, musisi ini masa pandemi kok kayak gini gitu. Kalau band punk atau komunitas punk itu sempat nggak didekati untuk ikut mensosialisasikan soal kampanye vaksin atau enggak, mungkin apa gitu ya? Kalau saya pribadi mungkin kita nggak dilirik. Karena kita tahu juga pasti kita bukan kita sasarannya. Nggak. Selama ini sampai saat ini belum pernah sih. Ya,
Nah, terus kemudian Mudah-mudahan soal jangan. misalnya dalam kampanye politik lah, misal pemilihan anggota DPR, bupati, gubernur gitu, pernah acara pang-pang itu disponsori oleh politik-politik gitu. Nah itu tadi ya seperti itu Pak, reformasi itu. Pasti ada. Kecolongan kita pernah, mungkin ya namanya kecolongan. Ya, gimana ceritanya? Jadi istilahnya mereka dari awal ngomong acara ini seperti A. Oh, oke. Begitu kita ke sana ternyata B gitu. seperti itu. Terus misalnya kalau kayak gitu, batal main gitu ya? Main, tetap kita main. Oh, main tapi dengan tetap. catatan kita tidak mau memposting. Tidak Tidak ada memposting hal-hal. dan tidak boleh ngomong suatu MC atau apa, tidak boleh Oke, membicarakan oke, itu oke, selama kita oke. main. Kita udah ngomong, wah ternyata seperti ini nak. Hmm. Oh gini aja, Roy punya ide nih. Foto-fotonya jangan di crop aja yang istilahnya background panggung, Oke. kan istilahnya seperti Ya, di crop iya. aja. Seperti itu solusinya. oke. Jadi satu kita nggak meremehkan panitia, kita juga bisa jalan bareng-bareng. Oke, itu sebagai resiko ginilah ya, tidak fair. Sama-sama jalan aja. Oke. Kalau dari awal mereka ngomong seperti itu mungkin mungkin. kita pun akan berpikir lagi. Kebetulan itu juga di luar daerah, gitu, Iya, nggak di jauh luar dari- daerah. Ya. Band-band punk ini kan artinya saya berpikir juga seperti itu, artinya kebagian besar itu orang-orangnya punya idealisme tersendiri lah gitu ya. Artinya ketika idealisme itu mungkin seolah-olah dieksploitasi gitu lah, Ya. eksploitasi dengan panggung-panggung kepentingan politik itu pasti ada Ya, pasti. marah tersendiri gitu modelnya ya, gitu ya. Marah sih nggak kecewa. Kecewa, oke. Kok ada nggak istilahnya kok nggak dari awal ngobrol. Mungkin kalau dari Kalau awal sebatas pamflet baru keluar belum kita di lokasi pasti batal, pasti batal. Istilahnya kita kan istilahnya bukan band yang bergerak memenangkan suatu suara gitu aja sih. Ada yang berpandangan bahwa punk itu sebenarnya adalah kontra culture gitu ya, artinya Ya. benar itu ya. Betul. Maksudnya gimana itu? Ada kok Facebooknya itu kontra culture tuh ada. Itu memang benar-benar fanatik sekali. Oh, maksudnya kontra terhadap culture apa gitu, kultur Ya, apa gitu? Ya. Kultur apa yang Ada beberapa momen, maksudnya beberapa bagian yang tidak boleh kita ikut? lewati itu. Lewati. Ya. Oke. Tidak selalu semuanya. Ya, tapi nggak semuanya semua seperti itu. Oke. Ada mas, tapi kita nggak menjalani seperti itu. Ada kok akunnya itu kontra culture tuh. Memang kalau saya lihat, saya pun mau add akun itu karena pengen tahu seperti apa sih. Cuma sebagai edukasi aja sih sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Terkait dengan original identitas atau bawaan sejak lahir culture punk yang selalu skeptikalan. Bagaimana pendapat Bli Jaya dan Ji Roy tentang propaganda dunia media sekarang gitu loh? Media. Kalau pemberitaan media. Kalau saya pribadi nggak pernah melihat apapun, apa yang pengen saya lakuin saya lakuin. Ya kalau menurut saya itu benar, saya lakuin. Saya nggak pernah Media memang berpengaruh, tapi kalau kebetulan kita memang acuan kita bukan ke media sih. Boleh media itu istilahnya mereka mendoktrin kita, untuk menggiring kita untuk berpikiran seperti yang mereka pingin, atau itu cuman kita realistis aja, kita yang kita jalani ya kita jalani. Kalau emang itu menurut kita baik untuk kita jalanin. Kalau enggak, Kemudian soal vaksin ini katanya wajib masker atau wajib vaksin, gimana pendapat para sepuh pang gitu lah di Bali? Wajib ini aja sih sebenarnya menurut kita. Kalau kita memang yakin bahwa kita sehat, ya buat apa istilahnya. Atau Bli Jaya dan Ji Roy sudah divaksin atau belum? Kalau sempat divaksin? Nah, kalau dari kecil ya. Belum. Oh, vaksin polio. Enggak. saya belum. Oke. Dan belum kepikiran saya untuk. Nah, soal ancaman denda atau dipersulitnya hidup para warga jika tak punya vaksin syarat sertifikat vaksin, itu gimana tanggapan? Nanti misalnya kalau kita tidak boleh keluar Bali
kalau kita tidak punya sertifikat vaksin, Bukti. bukti bahwa nanti ke depan kan ada yang meramal, nanti sertifikat vaksin, artinya sertifikat ini setelah akan jadi syarat. kayak seperti Sekarang kan masker syaratnya, ke masker atau ya baik sama dengan istilahnya kemarin itu kan jadi ya. syarat administrasi. Nah itu kalau sertifikat vaksin itu jadi syarat gini, gimana dari PANG menyikapi persoalan itu gitu? Kalau dari saya sih pasti kita kok teman-teman pasti bergerak lah untuk kalau memang kebijakan itu tetap jalan boleh, asal kita sudah melakukan sesuatu. Kayak kalau yang jelas kita harus melakukan sesuatu, entah dari dengan cara apa, yang penting kita protes dulu kalau memang kita nggak sejalan dengan itu. Kalau ada penjelasan atau apa yang akhirnya tetap harus menjalankan itu, yang mau kemana lagi. Sekarang ini kan masih saru gremang. Saru gremang ya, artinya masih Karena abu-abu lah gitu ya. Karena sampai saat ini saya belum vaksin. Walaupun di tempat saya kerja saat ini itu Mewajibkan. semuanya mewajibkan vaksin. Oh gimana caranya itu Pak biar kita bisa menolak vaksin? Karena saya punya teman. Intinya mereka fleksibel dia. Terserah, itu serah Pak Man aja. Kalau memang Pak Man nggak mau, nggak apa-apa. Oh gitu. Ada ya berarti yang perusahaannya kayak Karena gitu ya? memang ini vaksinnya kan memang nggak harus seperti itu kan. Karena hak pribadi banyak kita. di luar itu yang di perusahaan yang lain itu kamu nggak mau divaksin, cut dari perusahaan ini. Ada yang kayak gitu loh. Setengkaran. Ya supaya nggak bayar pesangon kan. Sekarang kan berlomba-lomba untuk mengurangi karyawan. Nah, selanjutnya seperti kita tahu musisi-musisi punk papan atas mulai aktif promo vaksin di medsos. Alasannya supaya bisa lekas konser. Apakah kalian akan ikut jejak mereka? Terus saya dari dulu udah promo ayam geprek untuk menghidupi. Ya. Kalau saya promo band saya mau ngeluarin album, baru saya promo. Bantulah saya promo band saya. Nggak, mungkin maksud yang bertanya ini mungkin oke, misalnya ada nih pemerintah, misalnya ya ada kalian didekati oleh kekuasaan lah, oke bantu saya mensosialisasikan biar Nggak ada, orang mereka tahu kita seperti apa. Cuma bangsat nggak banyak nih. Orang mereka tahu kita tuh seperti apa, nggak mungkin. Dop aja. oh gitu. Rugi cing aja iya. Bonus kleng. Prestasi sing ada. Oke. Sing lah power nih. Masuk di kene ada nih kan bahwa jihad kriminal songjet gitu. Jadi aja tambah vaksin. Lemah-lemah sing lah ini nih. Sing power sing lah. Nanti lagu-lagunya ayo vaksin. Bisa. Yang faknya selesai. Oh gitu ya. Vaksin. Oke. Lagu terbaru dari yang saya dengar itu ada lagu soal jering ya berarti. 7 tahun Reformasi baru sekarang mencipta satu lagu. Oh ini dari Pang Reformasi ya? Ini Reformasi yang punya, jangan salah. Mana ceritanya ke lagu itu? Bali untuk JRX. Apa judulnya? Bali bersama JRX. Bersama JRX. Ya. Itu gimana ceritanya? Itu lagu itu sebenarnya simpel, cuma kita sebagai teman, sebagai sahabat Dedikasi aja buat support, dedikasi buat lagu buat JRX. dia, bukan masa-masa yang mudah buat dia. Jadi sedikit tidaknya mudah-mudahan lagu itu bisa menjadi semangat buat dia menjalani ini dan tetap menjadi dirinya sendiri untuk bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan setelah ini apa yang dijalani sekarang ini ada manfaatnya buat kita semua. Oke. Nah itu yang viral di medsos itu teasernya aja ya? Teaser. Itu sebenarnya lagu siapa yang buat lagunya? Lagi ini itu istilahnya saya punya bahan-bahan makanan nih. Ya. Oh gitu. Saya minta tolong bantuan Pang Reformasi teman-teman untuk bantu masakin itu. Oh gitu. Iya, Berarti satu Anjing diolah, yang Roy yang Ya, bikinnya. jadi makanan itu setelah jadi kita kasih itu sering. Ya. Jadi itu lagu itu harusnya buat jihad sebenarnya awalnya. Oh, gitu. Cuma karena kesibukan teman-teman di jihad dan lebih pas kayaknya Pang Reformasi. Oke.
lagu perjuangan ini. Perjuangan dan teman-teman Pak Reformasi juga saya akui memang jago-jago untuk istilahnya mengeksplor lagu itu, lagu Suryo, Tomos, Bego. Saya pun tidak tahu, Belum tahu. lagu. Karena Roy cuma ngasih konfirmasi aku latihan lu nah di Balikpapan. Saya percaya dengan Roy. Selama ini kan saya memang selalu apapun dari informasi selalu Roy ngomongnya seperti itu karena kalau banyak orang pasti akan banyak kepala, akan banyak ide, Akan lebih lama. usul, akan itu proses akan lama. Biarin aja player-playernya dan Roy sendiri yang membuat lagu. Nanti kalau setelah jadi, menurut Roy baru kita kumpul, baru kita ini garap. Karena akhirnya memang istilahnya manjur gitu loh. Dalam hitungan hari itu. Ya, kita cuma latihan 2 kali langsung Rekor. Akhir bulan ini ya. Ya, Kapan rencana launching? akhir bulan ini. Paling lambat awal bulan lah. Sudah harus rilis video. Itu ada video klip, itu yang di studio itu video klipnya atau Enggak. bukan? Itu cuma teaser. Itu memang kita sengaja, Oh. saya bilang sama Roy, ambil aja pada saat latihan, saat gitu. rekaman, Oh. sedikit-sedikit untuk teasernya. Oke. Jadi biar orang sedikit ada clue lah. Ini loh apa sih lagu ini tentang Konsep video klipnya akan seperti apa nanti? Nanti biar biar lokasinya di mana. bisa rekod gitu nanti biar nggak ini. Iya. Yang jelas akan menjadi kado spesial. Kado buat- spesial. Ya, Kado spesial drama umum. siap. Oke, jadi kita Pantangin aja terus akunnya Pak Reformasi, Oke. IG-nya Roy, IG-nya saya. Ya. Silakan nanti pasti akan ada info-info masalah. Tapi udah digarap kan? Udah tinggal launching ya? Udah selesai itu? Oh, video klipnya baru tanggal 26 ini kita akan garap. Oh gitu. Baru syutingnya. Konsepnya udah ada. Ya, Ya. Tinggal take aja berarti ya. Take udah, maksudnya Oh, untuk udah. lagu udah beres, udah aman. Maksudnya take video klipnya. Oh Ya, ya, karena kita kan Pak Reformasi itu banyak orang. Banyak. Kita harus semua ada. Jadi ya, kita sama Roy, pokoknya semua harus ada. harus ada, dan ini karena masih dalam suasana hari raya, ada teman-teman yang masih harus sibuk pulang dan kampung, sebagainya. ada yang enggak di Denpasar semua kan, jadi Oke. kita tunggu setelah kunjungan ini baru kita mulai. Ada yang di luar Denpasar juga Ya. tinggal kan. Freddy Negaro ada, jadi itu harus kita tarik. Oke. Istilahnya lengkap. Lengkap artinya Pak Reformasi Satu itu ya. kurang pun kita nggak akan jalan. jelek kayaknya gitu loh. Oke. Harus semua lengkap. Siap. Nanti kita tunggu aja kejutan apakah ya. Pantengin aja terus ini Pak Reformasinya. Siap. Ini istilahnya apresiasi kami dari Pak Dedikasi Reformasi buat drummer ungu Drummer yang kami sayangi. Semangatlah Aryasina. Aja kuncinya. Siapa bisa main gitar sini? Aku bisa. Saya. Ayo. Apa kuncinya? Nah, itu udah Apa dia. kuncinya? Intinya gini loh, tembangnya. Semangatlah Aryastina, mari bersamamu JRE. Semangatlah Aryastina, mari bersamamu JRE. Saling bersamamu JRE. Mari bersamamu JRE. Saya selalu ngomongin JRE biar bisa Ya. terus menemani kita, memberi kita api semangat dalam perjuangan ini. Oke, sebelum kita akhiri ini ada Oleh-oleh bingkisan untuk Li Jaya dan Haji Roy dari you. Locks ID. Locks ID, thank you. Kaca, kasih Locks ID. kacamata keren ini. Bentar. Punya, wih, Ini model kayu seseh nih. wih, gagah, wih, makin cara jereng ya nang. Thank you. Oke, semeton bagi yang pengen kaca ini bisa dihubungi di Instagram Locks ID, Bulls Mafioso dan lain-lain. Terima kasih, ini Bli Jaya dan Ji Roy sudah mau hadir di Jak Bali berbagi pengalaman dan perspektif lah kepada Ini masyarakat. pengalaman pribadi ya.
Kita nggak ada ngurangin, nggak ada ngelebihin. Ya, Ini ya. apa yang kita alami selama kita tahu tentang dunia ini, masalah Oke. pang dan sebagainya, itu kekurangan dan kelebihannya silahkan dinilai Ya. sendiri. Oke, begitu teman-teman. Jadi jangan langsung menilai negatif sesebuah fenomena atau gaya hidup atau style seseorang, itu jangan langsung hitam putih menilai. Ya. Jadi kita harus, saya aja dulu misalnya waktu belum kenal Jereng gitu loh. Kleng gelem apa nih? Dia mau kena kene, liu ngelah follower, dia mau kena kene, liu nak fans. Ternyata baru kena, oh, nih mah kata ya kene gitu loh, nih mah kata ya kene. Bangsat. Nih kata ya. Keren. Ya, jadi kunci hidup di zaman edan seperti sekarang ini adalah open mind. Ya. Jadi semua harus kita, Ditelaah. Jangan ditelan mentah-mentah. ya, betul itu teman-teman. Sekian malam ini, semoga obrolan kita bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.